Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, setiap kita manusia yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan orang Israel, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dari waktu ke waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ada sebagaimana ada oleh karena perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami perkara besar, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi menjadi satu bangsa yang besar. Karena berkali-kali mereka dijajah, berkali-kali mereka ditindas, dan sebagainya. Tetapi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah supaya mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu supaya mereka bisa selamat, dan tentara Mesir masuk ke laut dan kemudian ditutup oleh air dan mati di sana, sedangkan umat-umatnya terlindungi. Bagaimana di padang gurun pun Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan turunkan manna untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh. Sungguh Tuhan melindungi umatnya. Saat umat-umatnya kepanasan dalam perjalanan mereka di siang hari, saudara, Tuhan beri mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saat mereka kedinginan dan gelap di malam hari, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Alangkah dahsyat perlindungan Tuhan atas umatnya. Saat umat-umatnya kehausan, Tuhan beri mereka minum. Betapa dahsyat perlindungan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam langkah-langkah perjalanan mereka. Hari ini saya mau kita merenungkan, saudara, dan saya mau kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita tidak hidup di bawah perlindungan Tuhan, padahal itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, maka betapa ruginya kita, saudara. Karena Allah sudah sedia dengan rela untuk melindungi kita. Karena Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terlindungi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu satu kebodohan. Karena Allah sendiri siap sedia untuk melindungi kita setiap saat. Bagaimana Dia melindungi orang Israel
sampai masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun tidak semua masuk ke tanah Kanaan, karena pada akhirnya mereka tegar hatinya, saudara. Tetapi nyata sungguh bagaimana perlindungan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana generasi kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi musuh yang besar. Mereka harus menghadapi musuh yang kuat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, saudara, yang harus mereka hadapi supaya mereka bisa masuk dan diam di tanah Kanaan. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka kemenangan. Sungguh tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti yang mereka alami. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang seharusnya Tuhan sudah rencanakan saudara alami. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dengar saudara, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan sampai ke titik itu. Sama seperti orang Israel, tanpa perlindungan Tuhan mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Itu artinya saudara, kita harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Apakah saudara sedang melangkah menjalani hari demi hari, waktu demi waktu di bawah perlindungan Tuhan? Mari kita belajar saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang merupakan dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati malam hari ini. Sebelum saudara beristirahat, ada firman Tuhan yang memenuhi saudara, ada firman Tuhan yang menyegarkan saudara, ada firman Tuhan yang memberkati setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mudleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas
penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dia yang akan melakukan penghakiman, dan segala sesuatunya akan mengalami kebinasaan oleh penghakiman Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya kuat, manusia yang menganggap dirinya tangguh, manusia yang menganggap dirinya mampu, satu saat akan binasa semua oleh karena Allah itu menghakimi. Dia Allah yang bertakhta di atas takhta penghakimannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan, pada satu saat mereka akan dihakimi dan binasa. Saudara, di dalam dunia ini seringkali secara kasat mata kita melihat ketidakadilan. Sepertinya ada orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Ada orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan. Sepertinya keadaan mereka baik-baik saja. Malah hidup mereka sepertinya nyaman, tentram, dan baik-baik saja. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang hidup melakukan dosa, sepertinya semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan keadilannya. Satu saat Allah akan mengadili dan menyatakan keadilannya bagi umat-umatnya. Saudara, di sanalah kita butuh perlindungan Tuhan yang akan menghakimi dengan keadilan. Mungkin hari ini, saudara, kita ada di pihak orang yang tertindas. Sama seperti di ayat 10 pemazmur ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada orang-orang tanpa Tuhan, mereka bisa merasa bahwa dalam kejahatan pun mereka baik-baik saja. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, terkadang ditindas oleh orang-orang yang demikian. Tetapi jangan kecewa, saudara, terhadap ketidakadilan yang mungkin saudara lihat hari ini. Karena sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan Dia pasti akan menghakimi setiap manusia. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa
Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adakah saudara saat ini mengalami situasi saudara terinjak oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan, oleh karena sikap orang lain terhadap saudara? Saudara merasa hidupmu tertindas, hidupmu terinjak, engkau ada dalam situasi kesesakan oleh karena kelakuan dan perbuatan orang lain, oleh karena masalah, persoalan, dan beban yang menindih kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa dialah tempat perlindungan. Firman-Nya menegaskan, pada waktu engkau terinjak, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Pada waktu engkau dalam kesesakan, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Tuhan pasti akan melindungi saya. Dia Allah yang adil. Dia akan bertindak saat melihat ketidakadilan. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Dia hakim yang adil, akan menghakimi dalam keadilannya. Dia hakim yang adil yang akan menjadi tempat perlindungan saya dan tempat perlindungan saudara. Dia hakim yang adil yang akan membela kehidupan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana pemazmur ini mengalami perlindungan Tuhan? Ketika dia berkata bahwa saat terinjak, dialah perlindungan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Saat dia dalam kesesakan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Dan kemudian selanjutnya saya ingin kita lihat, bagaimana atau kepada siapakah Tuhan menyatakan perlindungannya. Di ayat 11 pemazmur ini berkata, mulai dari ayat 10 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Jadi di ayat 10 ini, saudara, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, orang yang situasinya, sekali lagi, situasinya dalam keadaan terinjak, diperlakukan tidak adil, mengalami ketidakadilan, dan mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu. Siapakah orang yang terinjak, yang dalam kesesakan, yang dilindungi oleh Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada ketidakadilan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Kepada siapa Tuhan menyatakan perlindungan itu? Kepada orang yang mengenal namamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami ketersesakan, akan dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun orang-orang mengalami beban, masalah, persoalan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan dia alami. Perlindungan Tuhan tidak akan dia nikmati dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan itu dinyatakan bagi orang yang hidup mengenal Tuhan, bagi orang yang dalam perjalanan hidupnya hari demi hari. Itu adalah proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang paling mendasar adalah bahwa saudara harus mengenal Tuhan, atau saudara harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai sumber berkat saja, saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai satpam dalam hidup saudara, di mana setiap hari saudara berdoa, jagai aku, lindungi aku, dan sebagainya. Tetapi kenallah dia sebagai Tuhan saudara, kenallah dia sebagai Juru Selamat saudara. Adakah orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat tetapi dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada, dan banyak yang seperti itu, saudara. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai sumber mujizat. Mereka hanya membutuhkan Tuhan itu untuk melakukan mujizat. Begitu mujizat tidak mereka alami, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman, saudara, saya punya teman di mana dia punya usaha. Dan kemudian saya pernah masuk ke tokonya, dan di tokonya itu
ada gambar dewa-dewa, dan di tengah-tengah gambar dewa-dewa itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kenapa gambar-gambar ini dicampur? Dia berkata, aku mau lihat mana yang paling berkuasa. Dengar saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami perlindungan Tuhan, karena orang yang demikian sedang mencobai Tuhan. Jadi saudara, yang paling dasar itu, kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Artinya Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keberdosaan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita. Dia telah berkorban supaya saya dan saudara selamat. Itu yang paling utama yang harus saudara kenal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setiap hari, setiap saat saudara harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu kemudian kalau saudara mengenal Dia sebagai Allah yang melakukan mujizat, sah-sah saja Dia akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Lalu kemudian setelah itu saudara mengenal Dia sebagai Allah yang memberkati, sah-sah saja Dia akan memberkati saudara. Tetapi yang paling utama adalah kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan demikian Dia akan menyatakan perlindungannya atas kita. Lalu yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang terinjak, orang yang ada dalam kesesakan, itu keadaannya, tetapi tindakannya atau yang terjadi dalam dirinya yang pertama adalah bahwa dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 11 masih saudara, orang yang mengenal namamu. Dan yang kedua, percaya kepadamu. Yang kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang akan dijaga dan dilindungi, disertai oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan itu bukan hanya di waktu-waktu atau di kondisi tertentu, tetapi hidup dalam iman dan kepercayaan setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang karena penderitaan akhirnya iman mereka hancur, iman mereka runtuh oleh karena penderitaan, tantangan, cobaan yang mereka alami. Tapi ada orang-orang yang karena kelimpahan akhirnya iman mereka juga hancur oleh karena kesenangan dunia yang mereka cari. Tetapi orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di sini contohnya saudara, pemazmur ini atau Daud menegaskan bahwa ada situasi, ada masalah yang berat. Dia menyatakan situasinya seperti orang yang terinjak. Dia menyatakan situasinya sedang ada dalam waktu kesesakan. Tetapi namun demikian tetap percaya kepada Tuhan. Tertindas, tapi iman tidak pernah tertindas. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Sedang menghadapi hidup dalam kesesakan, ada masalah, persoalan dan sebagainya, tetapi tidak pernah luntur dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah hidup dalam iman dan jangan pernah lemah imanmu. Allah tidak akan tinggal diam saudara. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Dia, ketika saudara beriman dengan sungguh kepada Dia, maka Allah akan bertindak, Allah akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? Saudara rindu jawaban doa, saudara rindu mujizat, saudara rindu Tuhan mengubahkan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan sanggup melakukan segala perkara atau tidak?
Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu mengalami perkara besar dalam Tuhan, maka percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan, orang yang akan mengalami karya Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-11 masih, orang yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu, so tidak kau tinggalkan, orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mencari Dia tidak akan Dia tinggalkan. Artinya dia berjaga-jaga, dia siap siaga, dia tetap sedia untuk melindungi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Dengar saudara, semakin zaman ini semakin modern, maka saudara akan melihat semakin manusia lupa untuk mencari Tuhan. Semakin manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia mengabaikan untuk hidup mencari Tuhan. Semakin maju zaman ini, saudara, maka manusia akan semakin mengabaikan pencarian akan Tuhan. Tetapi mereka akan lebih mencari perkara-perkara dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Injil bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dia ungkapkan di situ sebelumnya telah dia jelaskan, itu berbicara tentang kebutuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, tetapi ditambahkan bagimu. Bagi orang yang bagaimana, saudara? Bagi orang yang hidup mencari Tuhan. Terlalu banyak orang yang rindu campur tangan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Mereka rindu mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak rindu Tuhan. Mereka rindu jawaban doa dari Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan Tuhan. Itu yang seringkali terjadi bagi manusia, yang tentu saja menyedihkan hati Tuhan, saudara. Rindu mujizatnya, rindu kesembuhan daripadanya, rindu berkat-berkatnya, sedangkan dia sendiri tidak kita cari. Itu sebabnya saat ini, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, mari kita hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buat situasi dan kondisi jadi alasan, saudara. Hiduplah mencari Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara ketika saudara mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan saudara. Hauslah akan Tuhan, rindukan Tuhan, cari Dia di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, dan alami Allah menyatakan perlindungannya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-9 ini, yaitu Mazmur Daud, di mana Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan pengadilannya bagi dunia. Sebagai Allah yang adalah hakim, maka Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang terluput, saudara. Tidak akan ada yang terluput. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah persoalan, sedang terinjak di dalam kehidupannya oleh karena situasi dan persoalan yang dia hadapi. Dengar saudara, orang yang demikian akan mengalami perlindungan Tuhan ketika orang tersebut hidup mengenal Tuhan, ketika orang tersebut hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika orang tersebut hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini mari lihat dan koreksi kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, maka belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan.
Biarlah dalam kehidupan kita gunakan sisa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan. Karena orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar akan mengalami perlindungan Tuhan. Kemudian saudara, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan apapun situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun situasinya berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang akan melindungi dan memberkati setiap saudara. Sekalipun saudara mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia, supaya saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan, dan tetaplah mencari Tuhan. Jangan mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan sendiri, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan saudara, carilah dahulu Allah dan kerajaannya, maka kita akan ditambahkan oleh Tuhan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk semakin mengenal Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan belajar untuk selalu mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami perlindungannya yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen bahwa saudara akan menerapkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menghakimi, Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai mereka, tidak membiarkan mereka terinjak, tidak membiarkan mereka dalam kesesakan. Terima kasih Bapa atas jaminan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ajarlah anak-anak-Mu ini untuk semakin mengenal Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin mencari Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami dan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan mereka. Jamah setiap anak-anak-Mu ini, nyatakan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang memikul beban yang berat di dalam kehidupannya, sedang ada masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Ajar dia terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan. Dia akan melindungi orang-orang yang mengenal Dia. Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa-doa dan seruan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba akan berdoa bagi mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Kami akan berdoa bersama. Namun sebelumnya, jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya,
menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu.
Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus
Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa,
Biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat, Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.